Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Syifa Kalista dengan NIM 24053045 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi teori manajemen. Evolusi teori manajemen mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memahami dan meningkatkan efektivitas organisasi, dari fokus pada efisiensi hingga mempertimbangkan aspek manusiawi dan kompleksitas perilaku. Teori manajemen terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, teori manajemen klasik. Teori ini berfokus pada efisiensi, struktur organisasi formal dan kontrol, dengan ciri-ciri pendekatan rasional dan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas, penekanan pada hierarki aturan dan prosedur yang jelas, asumsi bahwa pekerja termotivasi terutama oleh imbalan ekonomi. Menurut Henry Fayol, mengembangkan 14 prinsip manajemen, termasuk pembagian kerja, otoritas, disiplin, dan kesatuan komando. Max Weber mengemukakan konsep birokrasi dengan karakteristik seperti spesialisasi, hierarki otoritas, aturan dan regulasi formal, serta impersonalitas. Teori ini memiliki keterbatasan, yaitu kurang memperhatikan aspek manusiawi dan kebutuhan sosial pekerja. Selanjutnya yaitu teori manajemen ilmiah. Teori ini berfokus kepada meningkatkan efisiensi kerja melalui studi ilmiah dan standarisasi. Dengan ciri-ciri yaitu penggunaan metode ilmiah untuk menganalisis dan memperbaiki proses kerja, seleksi dan pelatihan pekerja berdasarkan kemampuan, kerjasama antara manajemen dan pekerja, pembagian tanggung jawab yang jelas antara manajemen dan pekerja. Frederick Winslow Taylor, bapak manajemen ilmiah, mengembangkan prinsip-prinsip seperti studi waktu, standarisasi alat dan metode, serta sistem upah insentif. Teori ini memiliki keterbatasan karena memperlakukan pekerja sebagai mesin dan mengabaikan kebutuhan sosial dan psikologis mereka. Selanjutnya yaitu teori organisasi klasik. Berfokus pada struktur organisasi, desain pekerjaan, dan rentang kendali. Dengan ciri-ciri prinsip-prinsip desain organisasi seperti spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi versus desentralisasi, dan formalisasi. Chester Barnard menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam organisasi. Mary Parker Follett mengadvokasi pendekatan integratif dalam manajemen dan pentingnya partisipasi pekerja. Keterbatasan teori ini terlalu kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan. Selanjutnya, pendekatan hubungan manusiawi. Berfokus pada peran faktor sosial dan psikologis dalam mempengaruhi kinerja pekerja. Dengan ciri-ciri menekankan pentingnya motivasi, kepuasan kerja, dan hubungan interpersonal, eksperimen Hawthorne menunjukkan bahwa perhatian manajemen terhadap pekerja dapat meningkatkan produktivitas. Elton Mayo memimpin eksperimen Hawthorne yang mengungkapkan pentingnya faktor sosial dalam lingkungan kerja. Abraham Maslow mengembangkan teori hierarki kebutuhan yang menjelaskan motivasi manusia. Douglas McGregor mengajukan teori X dan teori Y tentang asumsi manajer terhadap pekerja. Keterbatasannya terlalu sederhana dalam memahami kompleksitas perilaku manusia dan kurang memperhatikan faktor struktural. Selanjutnya, aliran manajemen modern. Berfokus pada pendekatan kuantitatif, sistem, dan kontingensi. Dengan ciri-ciri, pendekatan kuantitatif menggunakan model matematika dan statistik untuk pengambilan keputusan. Teori sistem memandang organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan. Pendekatan kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Pendekatan yang paling efektif tergantung pada situasi. Selanjutnya yaitu perilaku organisasi. Berfokus pada memahami perilaku individu dan kelompok dalam organisasi. Dengan ciri-ciri, menerapkan konsep dari psikologi, sosiologi, dan antropologi untuk memahami motivasi, kepemimpinan, komunikasi, konflik, dan dinamika kelompok. Dan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, kinerja, dan komitmen organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.